Aku kembalikan uang nafkah suamiku ke ibu mertua. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Pernikahan adalah perjalanan yang penuh dengan tantangan, kebahagiaan, dan pengorbanan. Dalam impian masa kecilku, aku membayangkan pernikahan sebagai kisah indah yang diwarnai cinta tanpa syarat, tanpa pernah berpikir bahwa realitasnya akan sangat berbeda. Setiap hari, kehidupan pernikahan memiliki caranya sendiri untuk menguji kesabaran dan cinta kita. Tetapi pernikahan dengan Mas Erwin membawa ujian yang jauh lebih berat dari apapun yang pernah kubayangkan. Mas Erwin adalah pelaut kapal pesiar. Sejak awal kami menikah, aku sudah tahu bahwa kehidupan bersama seorang pelaut berarti lebih banyak waktu untuk dihabiskan dalam kesendirian daripada kebersamaan. Kami terpisah oleh jarak dan waktu. Ribuan mil lautan memisahkan kami. Aku harus menerima kenyataan bahwa dia hanya akan pulang sekali setiap 3 tahun. Setiap kepulangan adalah momen yang sangat dinantikan. Namun setiap kepergian selalu meninggalkan perasaan sepi yang mendalam. Aku mencoba mengisi kekosongan itu dengan bekerja sebagai kasir di minimarket. Pekerjaan yang sudah aku jalani bahkan sebelum kami bertemu. Namun waktu dan jarak hanyalah sebagian dari tantangan yang harus aku hadapi. Hal terberat ternyata bukanlah kepergian Mas Erwin yang lama, melainkan keluarga suamiku, terutama ibunya dan adik-adiknya. Setelah kematian ayah Mas Erwin, ia menjadi tulang punggung keluarga, memikul tanggung jawab besar untuk menghidupi mereka. Mas Erwin adalah pria yang baik, penuh kasih, dan bertanggung jawab. Ia selalu mengirim uang ke rumah untuk ibunya dan adik-adiknya. Namun sayangnya, kebaikannya seringkali disalahgunakan. Saat Mas Erwin pergi melaut, aku harus menghadapi keluarganya sendirian. Ibu mertuaku, seorang wanita yang nampak baik di luar, ternyata memiliki sisi gelap yang tak terduga. Awalnya, dia hanya meminta sebagian dari uang kiriman Mas Erwin, dan aku pikir itu wajar. Namun seiring waktu, permintaannya semakin tidak masuk akal. Dia ingin mengendalikan semua uang yang dikirim Mas Erwin dan tidak pernah puas dengan apa yang diberikannya. Setiap hari, dia datang ke rumah kontrakan kami, menuntut lebih banyak, seolah-olah aku hanya seorang tamu yang tak berhak atas uang suamiku sendiri. Bukan hanya ibu mertuaku, tetapi juga adik iparku, bahkan suami adik ipar yang pengangguran, ikut meminta bagian. Aku mencoba bersabar, menahan semua penghinaan yang mereka lemparkan. Aku berpikir, mungkin mereka hanya sedang kesulitan. Aku berusaha mengalah, tidak ingin memperburuk keadaan atau membebani pikiran Mas Erwin yang sedang bekerja keras di lautan. Bagiku, kebahagiaan suamiku lebih penting daripada pertengkaran kecil dengan keluarganya. Tetapi semakin hari, keserakahan mereka semakin menjadi-jadi. Apapun yang kulakukan dianggap salah di mata mereka. Mereka menuduhku mengambil hak yang bukan milikku, mengurus uang Mas Erwin untuk keperluanku sendiri. Bahkan saat aku menggunakan uang hasil keringatku sendiri dari pekerjaan di minimarket. Perkenalkan, namaku Bella. Usiaku baru saja menginjak 19 tahun saat itu. Usia di mana sebagian teman-temanku masih sibuk memasuki dunia kuliah. Sementara itu, aku sudah bekerja sebagai kasir di sebuah minimarket di kota. Kehidupan sehari-hariku sederhana, bangun pagi, bekerja, pulang, dan mengulang rutinitas yang sama esok harinya. Bekerja sebagai kasir memang tidak seberapa, namun bagiku, pekerjaan ini adalah cara untuk membantu keluargaku yang hidupnya pas-pasan. Di tengah kesibukan sehari-hari, aku mulai mengenali wajah-wajah para pelanggan yang sering datang. Mereka semua punya kebiasaan dan karakteristik yang berbeda-beda. Ada yang ramah, ada yang selalu tergesa-gesa, ada yang sering datang hanya untuk berbincang ringan dengan kami, para kasir. Namun di antara semua pelanggan itu,
Ada satu pria yang sering datang tanpa pernah banyak berbicara. Dia selalu berbelanja hal-hal yang sama, rokok, minuman dingin, dan beberapa barang kebutuhan pribadi. Penampilannya terlihat rapi, wajahnya tenang, dan usianya jauh di atas usiaku. Itu adalah Mas Erwin, seorang pelaut kapal pesiar. Awalnya, aku tidak terlalu memperhatikan Mas Erwin. Bagiku, dia hanya salah satu dari ratusan pelanggan yang datang dan pergi setiap hari. Namun entah mengapa, semakin sering dia datang, aku mulai menyadari kehadirannya dengan cara yang berbeda. Setiap kali dia masuk ke minimarket, ada sesuatu yang membuat suasana terasa berubah. Mungkin karena tatapannya yang tajam namun tenang, atau mungkin karena caranya yang begitu tenang dan penuh percaya diri. Mas Erwin biasanya datang menjelang malam, saat minimarket mulai sepi dari keramaian siang hari. Dia selalu berjalan ke rak yang sama, mengambil barang yang sama, dan tanpa banyak basa-basi, menuju ke kasir tempatku bertugas. Setiap kali aku menunggunya membuka percakapan, tetapi tidak pernah ada kata-kata lebih dari kata terima kasih, atau berapa totalnya, yang keluar dari mulutnya. Aku tidak merasa perlu memulai percakapan juga. Sejujurnya, aku tidak merasa perlu mengenalnya lebih dalam. Bagiku dia hanyalah pelanggan tetap. Suatu malam, seperti biasa, Mas Erwin datang berbelanja. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Saat dia membayar di kasir, aku menyadari bahwa dia meninggalkan dompetnya. Aku yang terbiasa dengan wajah-wajah pelanggan, langsung tahu siapa pemiliknya. Setelah memastikan bahwa tidak ada pelanggan lain yang melihat, aku memutuskan untuk menunggu hingga dia kembali. Mungkin dia akan menyadari kehilangan itu dan kembali ke minimarket. Dan benar saja, beberapa menit setelah dia pergi, Mas Erwin kembali masuk. Wajahnya yang biasa tenang terlihat sedikit panik. Dia langsung menghampiriku di kasir. "Maaf, apakah saya meninggalkan dompet saya di sini?" Tanyanya dengan suara yang dalam namun lembut. Aku mengangguk sambil tersenyum kecil. "Iya, Pak. Saya simpan di sini." "Ini dompetnya, Pak." Mas Erwin terlihat lega dan tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya, senyuman itu terasa lebih dari sekedar basa-basi. "Terima kasih ya. Saya pikir saya harus mencarinya kemana-mana." Aku tidak bisa menahan diri untuk menanggapinya. "Untung Bapak cepat kembali. Kalau tidak, mungkin saya harus menyimpannya hingga besok." Dia mengangguk, senyum kecil masih tersungging di wajahnya. "Terima kasih ya sekali lagi." "Oh iya, jangan panggil saya Pak lah. Cukup Mas saja." "Iya Pak." Mas," jawabku canggung. "Oh iya, kamu kok belum pulang sudah malam begini? Kamu sering shift malam ya?" Pertanyaannya mengejutkanku. Ini pertama kalinya dia berbicara lebih dari 2 kalimat. Aku menatapnya sejenak sebelum menjawab. "Iya, saya biasanya dapat shift malam. Kebetulan, saya yang paling muda di sini, jadi sering mengalah." Percakapan kami malam itu tidak berlangsung lama, tetapi cukup untuk membantuku penasaran lebih dalam tentang pria itu. Mungkin takdir memang selalu memiliki caranya sendiri untuk mempertemukan dua orang dari latar belakang yang berbeda. Bahkan di tempat yang sederhana seperti minimarket ini, tak pernah terlintas di benakku bahwa pertemuanku dengan Mas Erwin di minimarket tempatku bekerja akan berubah menjadi sebuah kisah cinta. Mas Erwin adalah pria yang pendiam, namun di balik ketenangan itu, aku mulai melihat sisi lain dari dirinya. Ia adalah seseorang yang penuh tanggung jawab, dan itu tercermin dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambilnya. Sejak awal kami berkenalan, meski dia lebih tua dariku, aku bisa merasakan kedewasaan dan keteguhan hati yang membuatku nyaman. Mas Erwin sering datang ke rumah hanya untuk sekedar berbincang, atau bahkan menemaniku di sela-sela waktu istirahat. Hingga suatu malam, saat kami sedang berbicara di minimarket, Mas Erwin tiba-tiba mengungkapkan perasaannya. "Aku tahu ini mungkin terdengar aneh," katanya dengan suara rendah namun tegas. "Tapi setiap kali aku datang ke sini, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Aku mulai menyadari bahwa aku suka sama kamu." Aku terdiam,
mencoba mencerna kata-kata yang baru saja diucapkannya. Perasaanku campur aduk. Di satu sisi, aku merasa tersanjung, namun di sisi lain, aku tahu hubungan ini tidak akan mudah. Mas Erwin bukan hanya pria yang lebih tua, tetapi juga seorang pelaut yang jarang pulang. Selain itu, aku tahu bahwa hidup Mas Erwin tidak hanya miliknya sendiri. Ada keluarganya, ibunya, dan 2 adiknya yang sangat bergantung padanya. Mas Erwin adalah tulang punggung keluarganya sejak ayahnya meninggal dunia 2 tahun yang lalu. Sebagian besar gajinya sebagai pelaut diserahkan untuk kebutuhan ibu dan adiknya. Salah satu adiknya yang sudah menikah juga masih bergantung pada Mas Erwin karena suaminya tidak bekerja. Aku tahu jika kami benar-benar menjalin hubungan, ini bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tentang bagaimana aku bisa menerima semua tanggung jawab yang Mas Erwin pikul. Namun di balik segala keraguanku, ada sesuatu dalam diriku yang berkata bahwa Mas Erwin adalah orang yang tepat. Ia tidak hanya menunjukkan perhatiannya, tetapi juga memberikan rasa nyaman yang selama ini jarang kurasakan. Kami mulai berpacaran, meskipun hubungan ini terasa lebih serius daripada hubungan biasa yang dimulai oleh pasangan kekasih muda. Seiring berjalannya waktu, Mas Erwin semakin yakin dengan hubungannya denganku. Suatu malam, saat dia mengantarkanku pulang dari minimarket, Mas Erwin tiba-tiba berhenti di depan rumahku. Ia memandangku dengan serius, dan aku bisa merasakan ada sesuatu yang penting yang ingin ia sampaikan. Aku tahu, ini mungkin terlalu cepat. Mas Erwin memulai, suaranya terdengar berat. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku serius dengan hubungan kita. Aku ingin kamu menjadi istriku. Hatiku bergetar mendengar kata-kata itu. Menikah? Di usiaku yang masih muda, ide pernikahan tak pernah terlintas. Aku masih merasa seperti remaja, baru memulai karirku yang sederhana di minimarket. Menikah? Aku belum siap. Namun di saat yang sama, aku tahu bahwa Mas Erwin tidak main-main dengan ucapannya. Dia bukan tipe pria yang mengumbar janji tanpa niat untuk menepatinya. Aku tak tahu harus berkata apa, Mas. Jawabku pelan. Ini semua terlalu cepat, Mas Erwin. Aku bahkan belum memikirkan soal pernikahan. Mas Erwin menggenggam tanganku dengan erat, meyakinkanku dengan tatapan mata yang tenang. Aku tahu ini tidak mudah, tapi aku yakin kita bisa menjalani ini bersama. Aku tidak meminta jawaban sekarang. Aku hanya ingin kamu tahu betapa seriusnya aku tentang hubungan kita. Setelah malam itu, aku mulai memikirkan segala kemungkinan yang ada di hadapanku. Cinta memang ada, tetapi apakah itu cukup untuk mengatasi semua tantangan yang akan datang? Ketika Mas Erwin memberitahu keluarganya tentang niatnya untuk menikahiku, segalanya menjadi lebih rumit. Ibunya, yang sangat bergantung pada Mas Erwin sejak ayahnya meninggal, langsung menolaknya. Bukan hanya karena perbedaan usia kami yang cukup jauh, tetapi juga karena latar belakang keluargaku yang sederhana. Mereka menganggapku tak pantas untuk Mas Erwin. "Mengapa kamu memilih dia?" tanya ibunya saat itu, dengan nada yang jelas-jelas penuh penolakan. "Kamu bisa menikahi siapa saja, Mas Erwin. Kamu adalah harapan satu-satunya di keluarga ini. Kami butuh kamu, dan kamu malah ingin menikah dengan gadis yang tak bisa memberikan apa-apa untukmu." Aku tahu, latar belakangku yang berasal dari keluarga yang kurang berada memang salah satu alasan utama mereka menentang hubungan kami. Dan di mata mereka, aku hanyalah gadis muda tanpa masa depan yang jelas. Sementara itu, Mas Erwin adalah tulang punggung keluarga yang mereka gantungkan harapan, terutama setelah ayahnya tiada. Namun Mas Erwin tak pernah goyah. Dia bersikeras bahwa keputusannya untuk menikahiku adalah haknya, bukan hak keluarganya. "Aku mencintainya, Bu. Dia mungkin tidak sempurna di mata kalian, tapi dia yang aku pilih." Meski Mas Erwin bersikukuh mempertahankan hubungan kami, situasi semakin tegang. Keluarganya terus mencoba memengaruhi Mas Erwin, berusaha membuatnya berpikir ulang tentang niatnya untuk menikahiku. Di sisi lain, aku mulai merasa terbebani oleh masalah ini. Aku tak ingin menjadi penyebab pertengkaran dalam keluarganya, tapi aku juga tak bisa memungkiri perasaanku.
Kami berdua tahu bahwa cinta ini tak akan mudah. Namun di balik semua tantangan, ada keyakinan di hati kami bahwa jika kami bersatu, kami bisa menghadapi apapun yang akan datang menghalang. Dan akhirnya, meski tak ada restu dari ibunya, Mas Erwin tetap memintaku untuk menikah dengannya. Aku tahu hidup kami setelah pernikahan nanti akan penuh dengan ujian, namun cinta kami cukup kuat untuk membuatku menerima pinangannya. Setelah berbagai rintangan dan penolakan dari keluarga Mas Erwin, akhirnya aku dan Mas Erwin melangsungkan pernikahan. Pernikahan kami sederhana, hanya dihadiri oleh keluarga terdekat dan beberapa sahabat. Tak ada pesta mewah atau dekorasi yang megah, hanya suasana hangat dan penuh cinta yang menyelimuti acara tersebut. Gaun yang kupakai pun sangat sederhana, tak ada kilauan atau renda yang mencolok. Tapi melihat senyum di wajah Mas Erwin membuat semua kesederhanaan itu menjadi sempurna di mataku. Saat ijab kabul berlangsung, aku merasakan ikatan yang begitu kuat, meski aku tahu tantangan ke depan tak akan mudah, terutama dengan pekerjaan Mas Erwin sebagai pelaut yang akan sering membuatnya jauh dariku. Aku percaya bahwa cinta kami cukup kuat untuk menghadapinya. Mas Erwin menggenggam tanganku dengan erat, meyakinkan bahwa kami akan menjalani semua ini bersama, apapun yang akan terjadi. Setelah menikah, kami memutuskan untuk mengontrak sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Keputusan ini diambil karena aku merasa kurang nyaman tinggal bersama ibu mertua dan adik-adik ipar. Mas Erwin, sebagai suami yang pengertian, mendukung keputusanku. Aku ingin kamu merasa nyaman di rumah kita, katanya dengan lembut. Kita bisa sering-sering mengunjungi ibu dan adik-adikku, tapi aku ingin kamu punya ruang sendiri. Rumah kecil yang kami kontrak hanya terdiri dari 2 kamar, sebuah dapur kecil, dan ruang tamu yang sederhana. Meski begitu, tempat ini terasa sangat hangat bagiku. Disinilah kami memulai kehidupan baru sebagai pasangan suami istri. Tak ada hari yang lebih bahagia dari saat kami duduk di ruang tamu kecil itu, berbicara tentang masa depan, rencana-rencana sederhana kami, dan mimpi-mimpi yang ingin kami wujudkan bersama. Namun meski pernikahan kami dimulai dengan kebahagiaan, aku tahu bahwa cobaan pertama akan segera datang. Sebagai seorang pelaut, Mas Erwin tidak bisa berada di rumah dalam waktu yang lama. 2 minggu setelah pernikahan kami yang penuh cinta, tibalah saatnya Mas Erwin kembali bekerja di kapal pesiar. Pagi itu, saat ia berangkat, perasaan cemas mulai menyelimuti hatiku. Bagaimana aku bisa menghadapi keseharian tanpa dirinya? Namun aku tahu, ini adalah kehidupan seorang istri pelaut, dan aku harus belajar kuat. Mas Erwin memelukku dengan erat sebelum pergi. Aku akan sering menghubungimu, jangan khawatir. Aku bekerja keras demi kita. Setelah kepergiannya, rumah kecil kami terasa sunyi. Hari-hari pertama tanpa Mas Erwin memang berat. Aku merindukan kehadirannya, suara tawanya, kehangatan pelukannya, bahkan obrolan santai saat kami makan malam. Meski begitu, aku mencoba mengalihkan perasaan itu dengan tetap bekerja sebagai kasir di minimarket. Setiap hari berlalu dengan rutinitas yang sama, namun aku selalu menantikan telepon dari Mas Erwin di malam hari. Mendengar suaranya melalui sambungan telepon membuat rasa rindu sedikit terobati. Selama 5 bulan pertama, segalanya berjalan baik. Mas Erwin rutin menghubungiku dan mengirimkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kami selalu berbicara tentang rencana masa depan kami, tentang bagaimana nanti setelah dia pensiun dari laut. Kami akan membuka usaha kecil di rumah. Dia sering berbicara mimpi untuk memiliki rumah sendiri dan menjalani kehidupan yang lebih stabil. Dalam perbincangan-perbincangan itu, aku selalu merasakan cinta dan dedikasinya yang kuat untuk masa depan kami. Namun seiring berjalannya waktu, aku mulai merasakan sesuatu yang janggal. Komunikasi kami yang dulu begitu lancar, kini mulai tersendat. Telepon-telepon dari Mas Erwin menjadi semakin jarang. Jika biasanya dia selalu menelpon setiap malam, kini aku harus menunggu berhari-hari hanya untuk mendengar kabarnya. Awalnya, aku mencoba mengerti. Pekerjaan di laut memang tidak selalu memungkinkan komunikasi yang lancar, apalagi jika mereka berada di tengah samudra yang jauh dari sinyal.
Namun kecurigaan mulai muncul ketika suatu malam Mas Erwin tidak menelpon selama hampir seminggu. Aku mencoba menghubunginya, tapi teleponku selalu masuk ke kotak suara. Aku mulai gelisah, takut ada sesuatu yang terjadi. Pikiran-pikiran buruk terus menghantui kepalaku. Namun aku mencoba menenangkan diriku, berpikir bahwa mungkin Mas Erwin sedang sibuk atau menghadapi kesulitan teknis. Ketika akhirnya Mas Erwin menelpon, suaranya terdengar lelah. "Maaf ya sayang, aku sibuk sekali di kapal. Banyak pekerjaan yang harus aku selesaikan," katanya. Aku berusaha menerima alasan itu, meskipun perasaan tak nyaman tetap menyelinap di hatiku. Sebulan kemudian, aku terkejut saat mendapati uang kiriman dari Mas Erwin jauh lebih besar dari biasanya. Sebelumnya, ia selalu mengirimkan sebagian besar gajinya untuk kebutuhan ibu dan adik-adiknya. Sementara untukku, Mas Erwin hanya mengirim cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Namun kini, jumlahnya jauh lebih banyak dari yang pernah kukira. Awalnya, aku merasa khawatir. Mengapa Mas Erwin mengirim uang sebesar itu? Aku takut dianggap serakah oleh keluarganya, takut dituduh mengambil hak mereka. Suatu malam, aku memberanikan diri untuk menelpon Mas Erwin dan mengutarakan kebingunganku. "Kenapa uang yang kamu kirim begitu banyak, Mas? Apa kamu yakin ini semua buatku? Bagaimana dengan ibu dan adik-adikmu, Mas?" tanyaku dengan hati-hati. Di ujung telepon, Mas Erwin terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab, "Sayang, kamu adalah istriku. Sudah seharusnya aku memberikan lebih untukmu. Jangan khawatirkan yang lain. Mereka juga mendapatkan bagian mereka. Uang itu hakmu untuk kebutuhan kita berdua." Meski Mas Erwin berusaha meyakinkanku, perasaan tidak nyaman masih menyelimuti hatiku. Aku tahu di belakang semua ini ada tanggung jawab besar yang dipikul oleh Mas Erwin. Tidak hanya untukku, tapi juga untuk keluarganya. Menerima uang dalam jumlah besar membuatku merasa bersalah, seolah-olah aku mengambil sesuatu yang bukan milikku. Namun pada akhirnya, aku memutuskan untuk percaya pada Mas Erwin dan menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan rumah tangga. Aku mulai memperbaiki kondisi rumah kontrakan kami yang sederhana. Aku membeli lemari es untuk menyimpan makanan dengan lebih baik, sebuah televisi baru agar rumah kami lebih hidup, dan motor kecil untuk mempermudahku pergi ke tempat kerja. Tapi meski semua ini dilakukan demi kebaikan rumah tangga kami, perasaan tidak enak terus membayangi pikiranku. Aku tahu bahwa cepat atau lambat, ini akan menjadi bahan pembicaraan bagi keluarga Mas Erwin. Tidak butuh waktu lama sebelum gosip mulai beredar. Saat tetangga dan keluarga mertua melihat perubahan dalam kehidupanku, barang-barang baru yang kubeli, mereka mulai mencurigai sesuatu yang tidak benar. Istrinya Erwin itu pasti sudah menghabiskan banyak uang. Mana mungkin seorang kasir bisa membeli motor dan lemari es, kata salah satu tetangga. Aku mendengar komentar seperti itu hampir setiap hari. Awalnya, aku berusaha tidak peduli. Tetapi lama-kelamaan, bisikan gosip itu semakin mengganggu. Keluarga mertua, terutama Ibu Erwin, mulai mempertanyakan uang yang dikirim Mas Erwin. Mereka mengira aku mengambil lebih dari yang seharusnya. Padahal sebagian dari barang-barang yang kubeli berasal dari hasil kerja kerasku di minimarket. Ibu mertua datang ke rumah kami suatu pagi dengan wajah yang tidak ramah. "Hei Bella, uang yang dikirim Erwin ke kamu itu berlebihan. Dia sudah hampir sebulan tidak mengirim ke kami. Apa kamu ambil semuanya?" tanyanya dengan nada penuh tuduhan. Aku terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Selama ini aku selalu menjaga hubungan baik dengan keluarga Mas Erwin, meskipun sejak awal mereka tidak sepenuhnya menyukaiku. Tapi kini, perasaan bahwa mereka menganggapku serakah dan tidak pantas semakin menguat. "Bu, uang yang Mas Erwin kirimkan memang untuk kebutuhan kami di sini. Dia bilang sudah memberikan bagian untuk ibu dan adik-adik. Saya juga bekerja di minimarket. Jadi sebagian barang ini hasil kerja kerasku, Bu," jawabku dengan suara pelan, mencoba menahan perasaan sakit. Namun ibu mertua tidak mau mendengarkan. "Alah, kamu pasti sudah mengambil hak kami kan? Erwin itu kerja keras buat keluarga, bukan cuma buat kamu.
Suaranya semakin tinggi, membuatku merasa terpojok. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada tuduhan merampas sesuatu yang bukan milikku. Padahal, aku selalu berusaha membagi apa yang aku punya dengan adil, tanpa pernah bermaksud menyingkirkan hak mereka. Tak lama kemudian, gosip itu semakin menyebar. Keluarga mertua menuduhku memanfaatkan uang Mas Erwin untuk keperluanku sendiri, sementara mereka merasa diabaikan. Aku tahu, di belakang semua itu ada kecemburuan dan rasa takut kehilangan Mas Erwin sebagai tulang punggung keluarga. Tapi tuduhan-tuduhan mereka mulai membebaniku. Aku merasa seperti berada di tengah-tengah perang yang tidak pernah ku minta untuk ikut serta. Aku mulai sering merasa resah dan gelisah. Setiap kali melihat ibu mertua atau adik-adik Mas Erwin, aku merasakan dinginnya sikap mereka. Tidak ada lagi percakapan yang ramah atau senyuman hangat seperti dulu. Mereka memperlakukanku seolah-olah aku adalah musuh yang mengambil Mas Erwin dari mereka. Bahkan, beberapa kali mereka mengirim pesan kepada Mas Erwin, meminta lebih banyak uang, seolah-olah aku tidak layak menerima apa yang telah diberikan oleh suamiku. Situasi ini membuatku tertekan. Aku ingin berbicara dengan Mas Erwin, mengungkapkan semua kekhawatiranku. Tetapi aku takut akan membebani pikirannya yang sudah penuh dengan tanggung jawab sebagai pelaut. Mas Erwin tidak tahu seberapa berat tekanan yang kuterima dari keluarganya. Dan aku merasa tidak mungkin membicarakan hal ini tanpa menambah masalah di antara mereka. Seiring berjalannya waktu, tekanan dari keluarga mertua semakin tak tertahankan. Setiap malam, ibu mertua dan suami adik ipar datang ke rumahku, tak peduli hari sudah larut. Awalnya, mereka mengetuk pintu dengan lembut, namun lama-kelamaan, ketukan itu berubah menjadi gebrakan keras yang memaksaku untuk membuka pintu dengan cepat. Malam itu, seperti biasa, mereka datang lagi. Ibu mertua masuk tanpa permisi. Matanya menyala penuh kemarahan. Suami adik iparku mengikuti dari belakang. Ekspresinya dingin, seolah siap untuk mengancam. "Mana uangnya? Kami butuh sekarang." Ibu mertua berteriak, tanpa sedikit pun menjaga kesopanan. Aku menarik nafas panjang, mencoba tetap tenang. "Bu, ini sebagian dari uang yang ada. Tapi tolong, Mas Erwin sudah memberikan sesuai bagiannya. Saya juga punya kebutuhan rumah tangga, Bu." Namun kata-kataku seolah menguap di udara. Ibu mertua tak mendengarkannya. Suaranya semakin meninggi. "Kamu pikir kami bodoh? Kamu sudah mengambil semuanya untuk dirimu sendiri. Kami ini keluarganya. Kamu hanya istri baru yang tidak tahu apa-apa. Uang itu hak kami." Suami adik iparku ikut angkat bicara. Suaranya lebih dingin namun tak kalah mengintimidasi. "Hei anak kecil, gak usah serakah kamu. Kalau kamu tidak mau masalah ini membesar, lebih baik serahkan saja uang itu dengan baik-baik." Ancaman itu mengguncang hatiku. Aku ingin melawan, tapi rasa takut menguasai pikiranku. Jika aku melawan mereka, bagaimana jika Mas Erwin marah? Bagaimana jika keluarga ini semakin membuatku terasing? Tanpa pilihan lain, aku berjalan menuju lemari tempat aku menyimpan uang. Dengan tangan gemetar, aku mengambil sebagian uang simpananku dan menyerahkannya kepada mereka. "Ini Bu, semua uangnya. Tapi tolong, jangan datang lagi malam-malam begini. Saya punya hak juga atas uang Mas Erwin. Dan dia sudah memastikan semuanya mendapatkan bagian," kataku sambil menahan air mata yang nyaris tumpah. Ibu mertua menerima uang itu dengan kasar, tanpa mengucapkan terima kasih. Tatapannya tetap penuh cemoohan. "Ingat, ini belum cukup. Kami akan datang lagi kalau butuh. Kamu pikir kamu bisa hidup nyaman dengan uang Erwin, sementara kami kelaparan." Setelah mereka pergi, aku terduduk di sofa. Rasa putus asa menyelimutiku. Tak pernah kubayangkan kehidupan pernikahan yang semula penuh cinta dan kebahagiaan akan berubah menjadi mimpi buruk seperti ini. Malam-malamku diisi dengan ketakutan, menunggu kapan ibu mertua dan suami adik iparku akan datang lagi dengan tuntutan yang lebih besar. Aku tahu ini tidak akan berhenti sampai di sini. Ketamakan mereka semakin menjadi-jadi. Tak puas dengan uang yang kuberikan, ibu mertua mulai mengancam akan membicarakan hal-hal buruk tentangku kepada Mas Erwin.
Kamu mau kalau Erwin tahu kalau kamu istri yang tidak bisa diandalkan? Aku bisa bilang padanya kalau kamu tidak menjaga uangnya dengan baik, teriak ibu mertua suatu malam. Suaranya bergetar dengan kemarahan yang lebih besar daripada sebelumnya. Aku tahu ancaman itu bukan main-main. Jika ibu mertua benar-benar bicara buruk tentangku kepada Mas Erwin, hubungan kami bisa hancur. Mas Erwin sangat menghormati ibunya, dan meskipun dia mencintaiku, aku takut pengaruh ibu mertua akan lebih besar. Selama ini, aku selalu berusaha menjaga hubungan baik. Namun ketamakan ibu mertua dan suami adik iparku telah melewati batas. Setiap hari aku semakin tertekan, tubuhku lelah, pikiranku kacau. Uang yang seharusnya bisa kutabung untuk masa depan kami perlahan menipis, diberikan kepada mereka yang tidak pernah merasa puas. Hatiku terluka, tapi aku tak tahu harus bagaimana. Aku merasa sendirian, terisolasi dari suamiku yang sedang jauh di laut. Tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Hingga pada suatu malam, setelah mereka datang untuk kesekian kalinya, aku sadar bahwa aku tak bisa terus seperti ini. Mereka akan terus menuntut lebih, dan jika aku tak segera bertindak, aku akan kehilangan segalanya, termasuk kepercayaan suamiku. Tapi apa yang bisa aku lakukan? Melawan mereka akan membawa konflik lebih besar. Namun terus menuruti tuntutan mereka juga bukan solusi. Aku hanya bisa berharap Mas Erwin segera pulang, karena aku tahu menghadapi keluarga mertua seorang diri tak akan pernah mudah. Hati kecilku berteriak meminta pertolongan, tapi di dunia nyata, aku terjebak dalam perang yang tak kuinginkan. Aku memang tak pernah menceritakan semua ini kepada Mas Erwin, karena aku tak ingin mengganggu pekerjaannya. Aku menahan semua caci maki dan fitnah dari keluarga mertua sendirian. Bahkan ketika ibu mertua mengambil ATM Mas Erwin dariku, aku tetap diam. Aku memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuaku, karena aku tak sanggup lagi menanggung semua ini. Setahun penuh aku menunggu kepulangan Mas Erwin, berharap segalanya akan berubah lebih baik. Tapi ketika hari itu akhirnya tiba, bukannya kebahagiaan yang menyambutku, Mas Erwin justru dihadapkan pada kenyataan pahit. Rumah kontrakan yang dulu kami bangun dengan penuh harapan, kini kosong melompong, tanpa satu pun barang berharga yang tersisa. Ketika ia berdiri di depan pintu rumah yang pernah menjadi tempat perlindungan kami, Mas Erwin tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Tanpa membuang waktu, ia langsung menuju rumah orang tuaku, tempat aku bersembunyi dari teror keluarganya. Ketika pintu rumah terbuka, ia melihat wajahku yang lelah dan penuh kecemasan. Aku tak tahu harus menjelaskan dari mana. Tapi ketika melihat ekspresi marah dan bingung di wajah Mas Erwin, aku tahu bahwa saatnya tiba untuk mengungkapkan semuanya. "Kenapa rumah kita kosong? Apa yang terjadi, sayang?" Mas Erwin bertanya dengan nada yang gemetar, mencoba menahan emosinya. Aku menghela nafas panjang, menatapnya dengan air mata yang mulai mengalir. "Mas, aku sudah tidak kuat, Mas Erwin. Ibu dan adik-adikmu terus datang, menuntut uang, mengancamku, mengambil semuanya. Aku sudah berusaha bertahan, tapi mereka tidak berhenti." Wajah Mas Erwin berubah, dari terkejut menjadi murka. "Mereka melakukan apa?" Ia mengulangi pertanyaannya. Suaranya kini penuh kemarahan yang tak bisa ia sembunyikan lagi. Aku menjelaskan semua hal yang telah terjadi selama ia pergi. Ancaman, tekanan, dan ketamakan keluarganya yang tak kunjung reda. Mas Erwin tak bisa mempercayai telinganya. Ia tahu keluarganya selalu mengandalkannya. Tapi tak pernah ia sangka mereka akan memperlakukanku seperti itu. Istri yang seharusnya dilindungi, bukan direndahkan. Marah besar, Mas Erwin langsung bergegas menuju rumah ibu mertua tanpa pikir panjang. Aku mencoba menahannya, tapi amarahnya sudah memuncak. Dengan langkah tegas, ia masuk ke rumah keluarganya yang dulu penuh dengan kasih sayang, tetapi kini terasa asing baginya. Ketika ia tiba, wajah ibu dan adik-adiknya seketika pucat. Mereka tahu apa yang akan terjadi. "Kenapa kalian memperlakukan istriku seperti ini?" kata Mas Erwin berteriak. Suaranya menggema di seluruh ruangan. Ibunya mencoba membela diri. "Erwin, kami hanya..."
Kami hanya butuh uang itu. Kamu tahu setelah ayahmu meninggal, kami semua bergantung pada dirimu. Tapi kalian tidak punya hak untuk mengambil apa yang menjadi milik istriku. Dia juga keluargaku. Dia berhak mendapatkan bagian dari apa yang kukirim. Mas Erwin menjawab, penuh kemarahan dan kecewaan. Aku tidak pernah menyangka kalian bisa setega ini. Adik-adiknya mencoba berbicara, tetapi Mas Erwin sudah terlalu marah untuk mendengarkan. Pertengkaran hebat pun pecah. Dengan tuduhan ada rasa sakit yang mengalir di antara kami. Ibu Mas Erwin mencoba membela diri dengan air mata, mengklaim bahwa mereka hanya ingin bertahan hidup. Tetapi Mas Erwin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ini bukan soal kebutuhan. Ini soal ketamakan dan keserakahan yang tak pernah puas. Aku sudah cukup bersabar, kata Mas Erwin akhirnya. Suaranya reda tapi penuh determinasi. Aku tidak akan membiarkan kalian memperlakukan istriku seperti ini lagi. Aku pergi, dan mulai sekarang, aku tidak akan mengirim uang sepeser pun kepada kalian. Wajah ibunya berubah, dari kebingungan menjadi takut. Erwin, kamu tidak bisa melakukan ini. Kami ini kan keluargamu. Mas Erwin menatap ibunya dengan kekecewaan yang mendalam. Kamu memang keluargaku, tapi apa yang kalian lakukan kepada istriku, itu tidak bisa dimaafkan. Tanpa berkata lagi, Mas Erwin berbalik dan meninggalkan rumah itu. Meninggalkan keluarganya yang terkejut dan ketakutan. Mereka tak menyangka bahwa Mas Erwin akan benar-benar pergi dan memutuskan hubungan finansial dengan mereka. Bagi Mas Erwin, keputusan ini sangat berat, tapi ia tahu itu harus ia lakukan. Aku sebagai istrinya sudah menderita cukup lama, dan ia tidak bisa membiarkan keluarganya terus merusak hidup kami. Ketika ia kembali ke rumah orang tuaku, Mas Erwin langsung mendekapku dengan erat. Maafkan aku sayang, bisiknya dengan suara yang bergetar. Aku seharusnya ada di sini untuk mendampingimu. Aku hanya bisa menangis di pelukannya. Lega akhirnya segalanya terungkap. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Kita bisa mulai dari awal lagi. Bersama-sama. Mas Erwin mengangguk. Dan untuk pertama kalinya dalam setahun, aku melihat harapan di matanya. Mulai sekarang, kita tidak akan berpisah lagi. Aku akan mengurus semuanya. Dan kita akan membangun kehidupan yang baru, tanpa ketamakan dan beban dari masa lalu. Dengan tekad yang bulat, kami memutuskan untuk memulai hidup baru, meninggalkan semua drama dan rasa sakit yang ditimbulkan oleh keluarganya. Mas Erwin dan aku berkomitmen untuk membangun rumah tangga kami sendiri, tanpa campur tangan orang lain. Seketika kejadian itu, kami memutuskan untuk memulai usaha kecil-kecilan. Dengan uang tabungan yang tersisa, kami membuka toko sembako di pinggir kota. Meski sederhana, usaha kami perlahan-lahan berkembang. Kami bahu-membahu membangun kehidupan yang baru tanpa campur tangan dari keluarga. Toko sembako kami semakin maju, dan hubungan kami pun semakin erat. Mas Erwin tak lagi harus melaut selama bertahun-tahun, karena usaha yang kami jalankan cukup untuk menghidupi kami. Meski kadang masih teringat kejadian di masa lalu, kami memilih untuk fokus pada masa depan kami. Kini aku dan Mas Erwin hidup bahagia. Kami telah melewati banyak cobaan, dari penolakan keluarganya hingga keserakahan yang hampir menghancurkan rumah tangga kami. Namun cinta kami justru semakin kuat setelah semua itu. Aku belajar bahwa pernikahan bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tentang keteguhan dan ketulusan dalam menghadapi segala tantangan.